Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Kiraksa Manggala. Di kesempatan kali ini kembali lagi. Ini Kepo Misteri bukan sih? Tak. Ini apa ya? Pokoknya hari ini agak sedikit spesial. Ini kayaknya sih tetap sih Kepo Misteri ya. Kita kasih dulu intronya Kepo Misteri tak. Spesial pada malam hari ini, Kiraksa kedatangan orang yang kaget tadi ada tamu datang, kirain ini undangannya Sinta buat acara Kepo Misteri kita. Ternyata orangnya adalah tamu spesial. Agak deg-degan sekarang, kemarin agak santai karena biasanya asis. Ini bukan yang sembarangan, Mbah Gareng. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Ada sekitar 3.800 orang di sini. Ada gak rame? Apa kabar Mbah Gareng? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemana saja dirimu? Ya biasalah. Iya. Mungkin mereka nggak tahu kalau Kiraksa sering ketemu sama Mbah Gareng. Ya. Dan mungkin kalian yang belum kenal sama Mbah Gareng, ya silakan dilihat di. Ini orangnya beginilah pokoknya lah. Lihat di medsosnya apa? Mbah Gareng. Kita di awal-awal udah langsung aja kasih itu. @mbahgareng. Mbah Gareng. Terus ada Instagram. Untuk YouTube-nya di Detak Supranatural. Detak Supranatural. Tuh dikepoin tuh ya. Kepoin di situ nih acaranya Mbah Gareng. Kiraksa punya segmen namanya Kepo Misteri. Oke. Biasanya yang datang ke sini tuh orang-orang yang penasaran tentang hal mistis yang menurut mereka masih menjadi sebuah misteri. Ya. Iya, tapi kali ini kayaknya nggak bukan orang kepo sih. Kiraksa yang kepo jadinya nih kayaknya. Beda udah. Sehat ya Mbak Gareng ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kegiatan? Kegiatan alhamdulillah baik-baik, tetap lancar walaupun kita dalam suasana yang seperti sekarang ini, tapi tetap kita semangat. Harus selalu semangat ya, walaupun dalam keadaan situasi yang sangat melelahkan. Tapi alhamdulillah Mbak Gareng bisa sampai sini. Padahal Mbak Gareng ya lumayan lah kalau dari sini ke tempat Mbak Gareng. Tapi nggak ada pembatasan ya Mbak? Pembatasan nggak ada. Nggak ada ya? Ya tetap ada pembatasan, cuma kan kita masih wilayah sama-sama di Jakarta kan. Jadi tidak ada yang bisa memutuskan tali silaturahmi. Iya, walaupun kita dibatasi ya. Iya, dibatasi betul. Semuanya harus ada agak tidak boleh los-los banget sih. Iya. Apapun pergaulan harus dibatasi. Betul. Hubungan kita juga harus dibatasi lah Mbak. Jangan terlalu bebas banget lah. Soalnya kalau terlalu bebas ada yang katanya ada yang kepoin gitu. Hei kamu yang kepoin Mbak Gareng, jangan dong. Kalau mau Kiraksa jangan dikepoin ya. Aduh, kok Kiraksa aja pakai dikepoin. Gitu. Mbak Gareng. Aduh, saya udah lama nggak ketemu Mbak Gareng sih sebenarnya. Udah terakhir itu kita ketemu bulan apa ya? Akhir 2020. Hah? Akhir 2020. Akhir 2020 ya? 2020. Di sebuah tempat yang bukan tempatnya sih sebenarnya. Iya. Ya itulah pokoknya suatu tempat yang tidak semestinya gitu loh. Di waktu yang tepat, tempat yang salah. Kalau orang kan di tempat yang tepat, waktu yang salah. Ya. Kita enggak. Waktu yang benar di tempat yang salah. Ada yang nonton tuh. Iya. Mbak Gareng, kita mau ngomongin apa nih? Saya kira sebenarnya nggak ada omongan sama Mbak Gareng, cuman biar ada dokumentasi aja nih sama Mbak Gareng kan. Cepat tahu besok jadi orang kaya mendadak. Amin. Orang terkenal nomor 1 ya kan, di dunia supranatural. Kan kita nggak tahu ya Mbak Gareng ya. Gimana Mbak Gareng selama di dunia apa ya? Mbak Gareng lebih kemana sih? Maksudnya lebih kemana, tentang spiritual, supranatural atau apa nih Ki? Ya itulah. Apa Mbak Gareng itu di mana ininya? Lebih khususnya kemana? Saya sih biasanya selama sebelum adanya pandemi atau sesudah ada pandemi. Kita lebih, soalnya ngomongnya sama Kiraksa nih. Iya. Kiraksa ini orang yang detail soalnya. Iya. Enggak beda emang ya? Beda. Maksud Kiraksa kan kegiatan Mbak Gareng dalam hal apa ya? Makanya kan Kiraksa orang mungkin pengen tahu ya, Mbak Gareng ini lebih ke spiritual, supranatural. Kalau supranatural kemana? Atau ke pemikat? Atau kemana? Susuk? Atau apa? Atau gimana? Coba.
Biasanya gini, Ki, kalau yang datang ke saya lebih banyak konsultasi terhadap penyakit ya. Penyakit yang dalam tanda kutip biasanya tentang hal-hal santet, teluh, biasanya seperti itu. Non medis ya. Non medis demikian. Cuma pada faktanya biasanya yang datang ke saya misalnya 5 orang yang benar-benar disebut dengan santet dan juga sebagainya paling cuma 1 orang. Maksudnya yang benar-benar kena santet? Iya. Yang lainnya hanya sebuah sugesti yang disugestikan oleh dirinya sendiri. Ini kira-kira ini ya, mewakili mereka aja ya. Iya. Jadi kira-kira yang kepo ya, Tak ya. Ceritanya kira-kira yang kepo nih, Tak. Ya, jadi ada 5 orang datang. Iya. Yang ngakunya bilangnya kena santet. Kena santet. Yang beneran kena santet 1 orang. 1 orang. Yang 4-nya? Sugesti. Sugesti gimana tuh maksudnya tuh? Dia sudah datang ke orang yang salah. Sebelum dari Mbah Gareng? Ya. Sebelum ke Mbah Gareng? Ya. Saya juga nggak bilang selalu saya benar, nggak juga. Cuma biasanya yang saya bingung itu ketika dia datang, dia sudah tahu kesantet dari mana. Kalau Anda tahu, seharusnya Anda punya solusi. Kan dia kan dapat informasi bahwa dia kena santet dari orang yang didatangi sebelum ketemu Mbah Gareng. Iya, betul. Dan orang itu pastinya orang pintar juga. Pastinya. Kalau memang dia kena santet dan yang mengatakan kena santet itu adalah orang pintar, kenapa tidak disembuhkan gitu ya? Nah, begitu. Kok harus ke Mbah Gareng? Iya, bahkan sudah keluar yang katanya mahar sampai berjuta-juta, bahkan berpuluhan juta. Itu tuh, bahaya tuh. Nggak ada solusinya. Nggak ada solusinya, sama kayak Asis tuh kemarin tuh. Dia setiap punya apa-apa, punya jimat, punya barang yang mistis-mistis, betul. nanya ke orang. Kayak kemarin terakhir itu ini, duit pesugihan katanya. Kata saudaranya, ini duit pesugihan. Nanyanya ke Kiraksa minta penjelasannya. Yang ngomong orang, yang jelasin Kiraksa. Kayak gitu ya? Betul. Sama kayak gitu ya? Betul. Jadi yang memvonis dia kena santet si A, yang harus menyembuhkan si B gitu ya? Betul. Bahkan ada juga, memang sedikit kalau ini istilahnya dari 100% paling 20% lah. Dia sendiri yang mengatakan dirinya kesantet. Karena hasil riset yang mengatakan bahwasanya dia sudah berobat ke medis, kemudian tidak ada penyakit sama sekali. Biasanya hal ini dikarenakan yaitu tadi sugesti dirinya sendiri. Dia selalu orang yang datang tersebut selalu pasti saya tanya, setingkat mana medis yang diperiksa. Kalau cuma hanya sekedar konsultasi kemudian timbul diagnosa dan juga pemeriksaan yang nggak terlalu dalam, kemungkinan bisa nggak akan ketemu penyakitnya. Kalau di bidangnya saraf dan juga sebagainya. Begitu. Kalau menurut Mbah Gareng, kenapa dia bisa memiliki pemikiran itu? Maksudnya gini, kan secara dicek secara medis nggak ada penyakit. Kenapa setiap orang itu punya pemikiran, wah saya kena santet nih, kenapa begitu? Ya konon. Dengar-dengar dari tetangganya, dari saudaranya, biasanya kena santet. Oh gitu. Jadi emang keyakinan pada dari zaman dahulu gitu ya? Iya. Begitu. Yang itu yang diturunkan keyakinan itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Tuh. Menurut Mbah Gareng, caranya gimana tuh? Maksudnya ketika ada orang kena penyakit, mengalami gangguan lah dalam fisiknya, terus dia cek ke rumah sakit, terus nggak ada penyakit, terus itu kenapa biasanya? Biasanya pikiran. Menurut Mbah Gareng aja sih. Ya, gitu. Menurut saya biasanya pikirannya itu sudah melebihi batas normal pemikiran stres manusia. Itu? Iya, stres. Akhirnya berpengaruh. Gitu. Contohnya misalnya gini, Ki. Misalnya dia habis ada permasalahan lah. Setelah ada permasalahan dengan seseorang mungkin yang dianggapnya dia itu punya masalah bisnis dan juga sebagainya, cekcok mulut dan juga sebagainya. Setelah itu kemudian delalahnya gitu. Tiba-tiba dia sakit kepala. Langsung dia berpikir, jangan-jangan tadi nih saya nih. Kemudian nggak sembuh-sembuh dia nih. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Dipikirin terus, ada terus penyakitnya. Dicek ke rumah sakit juga nggak ada penyakitnya. Nggak ada penyakitnya. Tapi dia ngerasain sakit. Nah, gitu. Itu. Akhirnya terbersit lah, jangan-jangan kena santet gitu. Nah, itulah. Biasanya hal seperti itu. Ini malah lebih susah daripada ngobatin santet, menurut saya. Iya, karena pikiran ya. Iya. Tuh. Nah, berarti bisa relevan juga ke zaman sekarang. Kan orang banyak takut nih. Akhirnya stres. Iya. Dari keadaan sekarang, ada yang dipekerjakan di rumah. Iya, betul. Ada yang dirumahkan. Betul. Ada yang bahkan di PHK. Betul. Nggak punya kerjaan. Betul. Padahal harus tetap ada pengeluaran. Betul. Ya kan? Betul. Terus akhirnya stres. Betul.
terus malah jadi sakit. Ya. Begitu sakit, cek ke rumah sakit malah positif. Ya, itu. ya, positif, betul. Positif itu tuh. Betul. Ya. Makin stres, metong. Nah. Ya makanya untuk teman-teman di luar sana, saran saya segala sesuatunya itu harus betul-betul kita cek yang benar-benar lah gitu. Jangan salah juga kita datang, kemudian jangan salah juga kita mengartikan diri kita, karena kondisi fisik kita kita sendiri sebenarnya yang tahu. Oke. Berarti dalam dunia metafisik atau supranatural, pikiran jernih itu sangat penting juga ya? Betul, betul Ki. Begitu ya. Jadi karena banyak orang yang juga akhirnya mudah dibohongi. Betul. Karena tidak jernihnya dalam hal berpikir. Betul. Iya dong, tadi kan yang Mbak Garing bilang. Betul, larinya ke sana. Dia katanya kena santet, terus yang ngomong kena santet si A. Betul. Padahal dia udah habis berjuta-juta misalkan sama si A, tapi nggak sembuh. Nah, itu. Ya kayak gitu ya. Betul. Akhirnya menodai yang disebut dengan supranatural baik spiritual. Gitu. Akhirnya yang disalahkan adalah kok sekarang banyak ya berkembang dukun palsu, paranormal palsu dan juga sebagainya. Iya, saya sempat curiga sama Mbak Garing tuh. Mbak Garing tuh pertama, ini siapa lagi Mbak Garing kan gitu. Ya, ini betul. Siapa lagi Mbak Garing, saya liatin. Nggak tahu karena kena ini kali ya, ngeklik ya, nggak tahu frekuensinya kali ya. Tahu-tahu Mbak Garing ngubungin kan gitu ya. Saya bilang main Mbak, kapan Mbak? Kalau nggak kira saya main ya Mbak Garing yang kesini. Terus saya sempat curiga nih, jangan-jangan salah satunya nih yang mengotori nih kan. Ternyata beliau sangat bisa. Keren. Ya, intinya saya juga istilahnya masih meneliti sampai dengan sejauh ini. Yang dikatakan dengan paranormal palsu, dukun palsu dan juga sebagainya. Ini sebenarnya dari mana nih peluang-peluang mereka bisa ada ini? Ya sebenarnya kan gini, kira saya banyak ketemu gini ya. Sebenarnya banyak juga orang yang memang benar-benar belajar. Betul. Dia bukan sekedar paranormalan. Betul. Dia juga bukan palsu sebenarnya. Betul. Cuma namanya manusia ya Mbah. Kadang-kadang hilaf. Kadang-kadang dia melakukan sebuah kesalahan karena keinginan tertentu. Betul. yang apa ya? Sebenarnya nggak harus sih. Contoh misalkan Mbah Garing kepinginan banget nih beli mobil gitu. Ya mobil harganya kan tahu sendiri kan gitu. Benar. Nah bagaimana caranya supaya Mbah Garing dalam 1 bulan atau 2 bulan waktu tertentu lah ya bisa membeli mobil ini. Akhirnya ya padahal sih Mbah Garing sih sebenarnya memang orang belajar. Paham ilmu supranatural, paham tentang metafisik, spiritual kayak gitu paham. Betul. Tapi karena keinginan itu akhirnya hilaf. Betul. Akhirnya dia menggunakan cara-cara menghalalkan segala cara yang nilainya jadinya akhirnya menipu. Benar. Menipu pasiennya, kliennya atau orang-orang awam yang tidak paham tentang ilmu supranatural, spiritual. Betul. Nah, ilalahnya ketahuan. Nah, itulah. Sebenarnya akhirnya bukan cuman orang-orang yang mengaku-ngaku kerusakan apa ya, bukan kerusakan ya, tercemarnya. Betul. Iya, nama baik ya gitulah hal-hal supranatural spiritual itu salah satunya dari orang-orang yang gitu. Jadi oknum, betul. Jadi oknum. Ya kita nggak bisa bilang apa-apa juga kan jadinya kayak gitu-gitu. Betul. Itu banyak tuh Mbak Garing. Zamannya Ki Raksa muda ya. Wah, ketemunya dari zaman mulai belajar dulu kala kan gitu. Sampai sekarang akhirnya udahlah capek lah kan gitu. Kalau Ki Raksa akhirnya kan fokusnya memang ke ngajar. Benar. Mengajar. Fokusnya Ki Raksa ngajar. Makanya channel-channel YouTube Ki Raksa video-videonya itu lebih kepada penjelasan tentang hal-hal kayak gitu. Karena basicnya memang edukasi sebenarnya. Cuma kemarin karena ada gara-gara pertama muncul Asis tuh, si Asis tuh kan aneh-aneh itu orang tuh. Asis ada gak sih sekarang? Ada Asis tuh, ada di luar. Ntar ketemu Mbak sama orang namanya Asis itu, waduh, Mbak kalau lebih baik menghindar dari dia. Kalau dia sampai kepo ke Mbah Garing, waduh pertanyaannya aneh-aneh. Iya, dia nanya siapa penemu pocong pertama kali. Coba Mbah. Aneh kan, Asis gitu tuh. Terus dia beli kemarin, beli jenglot di Tokopedia. Astagfirullahaladzim. Itu beneran dia bawa ke sini. Betul. Dia tahu ya Mbah yang jenglot yang ada tahu. Baterainya, matanya bisa nyala. Dia bilang itu matanya nyala, memang sinar dari matanya.
Ya dibilang pakai mantra. Pakai mantra. Ya gitulah, nonton lah kalian, aneh-aneh lah sih itu. Ya. Terus kemarin bawa uang pesugihan lah. Iya dikasih ke Kiraksa gitu. Aduh ampunan deh. Jangan ketemu Mbah. Ya. Mungkin tentang hal-hal gini, kalau Kiraksa gini Mbah. Buat menurut Kiraksa ya, spiritual, supranatural itu beda. Betul. Paham? Kita cocok ya berarti ya. Insya Allah. Spiritual itu banyak orang gini, penelusuran dibilangnya spiritual. Ya. Penelusuran spiritual kalau buat Kiraksa nggak nyambung gitu loh. Kalau penelusurannya ke masjid mungkin bisa. Nah, tuh. Kalau penelusurannya ke masjid, jadi penelusuran ke masjid juga bukan nyari demit di masjid, bukan. Bisa terwani. Ya. Penelusuran ke masjid itu penelusuran kitab. Penelusuran ilmu. Itu baru nilainya spiritual. Kalau ke kebon, ke rumah angker, ya itu bukan spiritual, Cuk, ya. Itu supranatural. Nah, yang melakukan namanya paranormal. Kalau spiritual yang melakukan namanya spiritualis. Spiritualis itu nanti ada ustadz, ada kiai, ada pendeta, ya kan kayak gitu-gitu banyak lah. Termasuk praktisi-praktisi spiritual. Betul. Yang memang dia lebih kepada universal. Betul. Ya, ilmu kehidupannya lebih universal. Gitu, banyak orang salah, Mbah. Gitu, dibilangnya spiritual. Karena itu tadi, hal yang nggak tahu bukan ditanyakan kepada yang tahu, ditanyakan kepada orang yang nggak tahu juga. Gitu. Akhirnya nggak tahu ini turun-temurun, bodoh yang turun-temurun. Terus akhirnya gimana tuh, Mbah? Mbak Gareng juga penelusuran ya? Saya penelusuran juga. Sesuai dengan channel saya, makanya Detak Supranatural, bukan Detak Spiritual. Cocok. Detak Supranatural. Detak Supranatural. Ya, itu baru pas tuh. Kalau Detak Spiritual. Nah, saya ceramah itu harusnya. Zikir harusnya. Ya bukan penelusuran nyari demit kan gitu. Tapi sering ketangkap lah. Apanya? Sayanya. Sering ketangkap apanya? Demitnya. Ya, sampai sejauh ini yang dikatakan dengan penampakan hantu dan juga sebagainya, menurut saya banyak kan ilusi aja. Bohong ya? Iya. Banyak kan bohong. Bahaya nih. Gini, kemarin Kiraksa bilang, ini nggak apa-apa ya. Kiraksa bilang kemarin Mbak di ini bahwa penelusuran itu, kenapa Kiraksa sih nggak penelusuran lagi kan gitu? Banyak penelusuran lagi Kiraksa nggak mau. Kenapa? Karena ya penelusuran sekarang ya pada begitu. Gitu, pakai demit-demitan, pocong-pocongan, kuntilanak-kuntilanakan. Terus Kiraksa bilang, kuntilanak merah itu nggak ada. Benar. Adanya kuntilanak merah itu hasil rekayasa dari paranormal sebenarnya. Ya gitu. Jadi akhirnya termenset. Akhirnya ada kan gitu. Benar. Kalaupun memang benar ada, ya itu ulahnya jin aja. Nah, jin kan mengiyakan apa yang dipikirkan oleh manusia. Betul. Ya kan? Apa yang ditakuti sama manusia. Dulu manusia itu takut burung gagak. Benar. Maka jin mewujudkan dirinya sebagai burung gagak. Betul. Pada zaman dulu orang ketemu burung gagak takut. Zaman sekarang enggak, malah disate katanya buat genderuwo. Malah buat ritual. Benar. Kayak gitu-gitu kan. Nah, Kiraksa bilang kalau penampakan itu palsu. Terus ada yang nanya sama Kiraksa, terus penampakannya Kiraksa gimana? Kiraksa bilang, penampakan di YouTube Kiraksa. Hoi, penampakan di YouTube Kiraksa palsu. Wes, piye? Maksudnya gitu. Tapi minimal gini Mbah, kalau Kiraksa kan memang orangnya agak gimana ya, kalau orang bilang strike gitu orangnya. Ya udah, terus kenapa Kiraksa bikin kan gitu? Kenapa Kiraksa bikin? Banyak toh orang-orang yang pengen belajar. Gini ya, banyak orang, mungkin kalian nggak paham, banyak orang datang ke Kiraksa, minta, ini nggak baru kemarin-marin, bukan setahun, 2 tahun, atau 10 tahun yang lalu. Ini udah dari dulu orang banyak datang ke kita, nanti juga ke Mbah Gareng, minta yang namanya buka mata batin. Betul. Tujuannya apa, Mbah? Biasanya. Betul. Tujuannya apa? Untuk melihat makhluk gaib. Melihat makhluk gaib. Nah, bagaimana Kiraksa bisa menyaring orang-orang ini? Dengan cara salah satunya adalah membuat konten itu. Ya. Terus gini, kalian kan baru paham tentang YouTube sekarang. Kalian baru paham tentang dunia hiburan sekarang. Apapun di YouTube, apapun itu ya, itu hiburan.
Itu hiburan. Kalaupun ada yang real, itu berita namanya. Betul. Iya, itu informasi namanya. Iya kan? Betul. Kalau sesuatu yang dibuat sama orang, udah jelas ada kamera, itu hiburan lah. Betul. Ya. Tapi kalau Kiraksa buat seperti itu gimana? Kiraksa kan ada perguruan. Benar. Minimal Kiraksa akan mempertanggungjawabkan itu di dunia nyata. Datang ke Kiraksa. Benar. Ki, bagaimana caranya untuk melihat hantu? Bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan hantu? Datang ke Kiraksa, demi Allah saya ajari. Tapi tidak ada kamera. Betul. Iya dong, apa sih mau ngapain ngonten Iya, kan gitu. bener. Masa ngonten ini Bener. mau belajar ilmu apa nyari AdSense kan Bener. gitu. Kayak gitu, Betul. minimal kayak gitu. Makanya sekarang Kiraksa belak-belakan aja, Mbak. Ya mungkin nggak gini, mungkin ada dan itu tidak akan wujud. Yang Kiraksa masalahkan kan yang wujudnya nyata banget itu loh, Mbak. Nah, itu loh. Itu loh ya, dicatat nih. Yang Kiraksa permasalahkan adalah yang wujudnya nyata bener banget itu sampai bisa dipegang, sampai bisa dilakban. Itu loh maksudnya. Iya loh, maksudnya kan bukan penampakan. Bisa nggak tertangkap kamera? Bisa, tapi kan Bisa. tidak bisa disetting, tidak bisa. Masa setiap penelusuran ada penampakan? Keren banget. Situ siapa kan gitu. Ya mohon maaf kalau nggak terima ya datang ke Kiraksa. Ya, Mbak Garing deg-degan ini. Tapi alhamdulillah di konten saya nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada. Nggak ada konten yang saya ketok pancing, nggak ada. Nggak ada ya? Belum ada yang tersakiti gitu. Iya. Saya. Iya, Kiraksa nggak membahas tentang yang sekelebatan apa. Itu bisa nyata. Tapi kan Kiraksa juga nggak bisa memastikan itu benar apa enggak. Kecuali kita di lokasi ya, Mbak. Benar. Gitu. Itu bener gak, Ki? Ya nggak tahu juga. Bahkan kalau di lokasi itu kadang ketika kita nggak minta malah ada. Ketika kita minta ya nggak ada. Ya itu. Ya kayak gitu susah emang. Apalagi cuma bermodalkan kamera, HP. Ya, elah. Boleh ngerokok juga boleh, Mbak. Itu ada kopinya udah disediain. Santai aja, Mbak. Gitu. Ini Mbak Gareng datang ke sini malam-malam. Malam-malam memang mungkin biar aman juga. Tadi juga hujan lebat juga ya. Hujan Mbak, ya? lebat. Iya. Terkapan-kapan Kiraksa main ke tempat Mbak Gareng lah. Siap. Kalau diundang, kalau diizinkan. Kiraksa agak sungkan kalau datang ke tempat orang itu nggak disuruh, nggak diundang tuh agak gimana gitu ya. Nanti saya undang, Ki. Mumpung belum ada manajemen saya. Oh, iya. Nanti saya undang, insya Allah. Mumpung belum ada manajemen. Belum ada manajemen. Maksudnya Kiraksanya? Kiraksa nggak pernah pakai manajemen, nggak pernah. Ribet ah. Orang masa mau silaturahmi harus pakai manajemen? Iya, ya siap. Ya kecuali ada sesuatu yang nilainya duit. Nah, gitu. Ini duit ya? Ini konten kan ini? Ini duit dong. Belum kelihatan tapi goib. Goib. Aduh, kita nggak tahu nih sebenarnya ya. Gini, Kiraksa intinya gini, memperkenalkan kepada kalian semua, ini Mbah Gareng. Ya, kalau jangan manggil senior lagi, Mbah. Ya, kita sama sebenarnya. Kita sama. Jadi kita saling belajar. Kiraksa juga masih belajar. Kalau Mbah Gareng selalu gitu orang yang merendah. Saya junior, Kiraksa senior. Gak gitulah. Kan. Kiraksa juga masih banyak yang gak ngerti loh, Mbah. Beneran. Masih banyak belajar. Kan bukti bahwa Kiraksa masih belajar adalah sampai saat ini Kiraksa masih berstatus murid. Muridnya guru saya. Benar. Gitu. Karena orang kan cuma taunya Kiraksa guru. Ya gurunya murid saya. Iya. Tapi kan saya muridnya Betul. guru saya. Jadi saya masih punya guru gitu loh. Masih punya Masih rantai ya? Nah, insya Allah kan saya juga akan berguru kepada Mbak Gareng banyak hal. Angel. Iya loh. Kebalik apa ini? Iya. Enggak banyak loh, banyak. Saya pasti gini ya, kalian gini. Jangan pernah menganggap remeh siapapun. Jangan pernah menganggap walaupun kalian sudah lebih dulu kan gitu dalam hal bidang apapun ya. Kita nggak tahu orang ngerti apa gitu loh. Jadi kalau Kiraksa yakin Mbah Gareng itu banyak hal yang Mbah Gareng tahu, Kiraksa nggak tahu. Ya, insya Allah. Kan begitu ya, semua orang nyata ya. Berkesinambungan. Oh. Sinta aja banyak Kiraksa belajar dari dia. Contohnya cara ngegedein badan, Kiraksa nggak tahu, dia udah tahu. Kita jangan kenceng-kenceng. Gitu. Buat kalian yang mau tahu tentang lebih banyak tentang Mbah Gareng kemana Mbah? Apa cuma ke Bisa medsos apa bagaimana? Medsos di Instagram saya di @mbahgareng1. Terus di YouTube juga ada di Detak Supranatural atau Instagramnya Detak Supranatural juga ada di
@detaksupranatural79 atau bisa datang langsung ke tempat saya. Saya buka praktek kebetulan di 2 tempat. Yang pertama di wilayah Tasikmalaya. Di Tasik? Di Tasikmalaya. Dari Senin sampai hari Kamis. Senin sampai Kamis? Saya di Tasik. Wah, ini apa sih? Senin sampai Kamis saya di Tasik. Ini malam minggu ya? Senin sampai Kamis. Saya di Tasik. Bagareng ada di Tasik. Di Tasik. Terus Jumat sampai Minggu saya ada di Tangerang atau Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ya. Cengkareng. Oh. Gitu. Di Tasiknya di mana, Mbak? Tasiknya di wilayah Ciberem. Ya. Tuh, buat kalian yang ada di Tasik, kalau ada apa-apa ya tentang punya permasalahan tentang hal supranatural, hal yang mistis, klinik segala macam, monggo datang ya. Itu bisa DM saya aja atau ada di nomornya juga ada di bio. Saya itu langsung saya nanti yang akan japri, langsung saya akan jawab. Tuh, nggak pakai ini ya, nggak pakai asisten? Nggak pakai, belum. Oh enggak, belum. Bisa nanti ada. Kalau udah mulai banyak kan nggak mungkin sendiri kan gitu, kan sibuk kan gitu. Itu ya. Jadi Kiraksa ya apa ya? Gak enak kalau nggak nanya sama Mbak Garing, ngasih informasi tentang Mbak Garing karena dibayar mahal Kiraksa. Ya, tadi ya Tak ya, lumayan ya Tak. Udah transfer ya Tak? Udah ya transfer ya. Alhamdulillah. Jadi Kiraksa harus mempromosikan gitu Mbak Garing ini. Nggak bener. Kalau Kiraksa gini Mbak, seneng Kiraksa itu nggak sama kayak sahabat Kiraksa yang satu di sana. Mbak Garing juga kenal. Kemarin pernah podcast sama beliau, iya senior juga. Iya, kira saya cuma nonton doang sih waktu itu, ya. Wah keren nih podcastnya nih, yang bikin pasti orang pinter nih kan, yang bikin pasti orang pinter nih. Nonton doang kira saya di YouTube, tapi kelihatan ini yang bikin pasti orang pinter nih, yang bikin videonya, pasti orang keren ini. Nah, wah keren juga nih kan gitu. Nah, ya itu, jadi yang kira saya tahu Mbah Gareng ini kan basicnya itu tentang pengobatan. Betul. Memang pengobatan. Betul. Tapi juga ke hal-hal yang supranatural lainnya. Kalau spiritual tergantung. Lebih kepada pribadi mungkin. Lebih kepada pribadi. Ya, mungkin di situ ya. Tapi kalau buat diekspos ke luar, saya rasa nggak perlu hal seperti itu. Menurut saya, karena istilahnya hal begitu kan sifatnya privasi. Tapi kan bisa salah juga kalau saya sampaikan bukan pada bidang saya gitu. Tapi Kiraksa ngajarnya spiritual. Ya karena Kiraksa. Oh, karena Kiraksa. Bukan Mbah Gareng. Oh iya. Terus Mbah Gareng juga pernah saya lihat ada di itu tuh. Di podcastnya Transvision. Iya. Transvision pernah 2 kali jadi narasumber. Sebenarnya orang terkenal ini ya. Oh iya. Iya, tapi banyak yang belum ini kali Mbah Gareng pendiam kayaknya ya. Orangnya agak pendiam gitu kalau nggak lagi begini, diem gitu mungkin. Sama sih Kiraksa juga begitu. Malas ngomong kalau nggak ada. Iya Kiraksa gitu Mbak, kalau nggak ada sesuatu yang manfaat juga males. Benar. Mendingan di rumah, apalagi kayak begini. Situasi begini juga kan. Iya. Terus kegiatan apa lagi Mbah selain ini lagi begini nih kan nggak mungkin praktek nggak mungkin lancar. Ya saya isi hari-hari dengan ya kebetulan ada usaha juga gitu kan. Ya diisi aja lah waktu kosong dengan hal-hal yang bersifat positif. Gitu, jangan sampai kita diem ngelokro kemudian apa tuh ngelokro? Ngelokro. Ngelokro itu artinya ya diem aja gitu, nggak ngapa-ngapain, nggak punya semangat, gairah juga nggak punya, hidup segan mati tak mau. Hidup nggak ada tujuan gitu ya. Iya. Lo gitu kayak Asis tuh. Asis gitu ya Tak ya. Waduh, ampun dah itu anak itu satu itu. Saya ya harusnya malam ini sebenarnya ya hari ini sebenarnya harusnya sama Asis. Gitu tadi dia udah WA ya Tak ya. Mau nanya sesuatu, aduh saya takutnya aneh-aneh bener di pertanyaannya. Simak deh itu udah video-videonya ampun dah. Dan orang mikirnya kali itu settingan, itu nggak settingan. Silakan deh orang-orang yang kenal Asis deh. Orang-orang yang kenal Asis aslinya begitu. Aslinya begitu. Benar. Dia sangat cerdas. Benar. Orang bilang agak ini enggak, jangan salah, itu orang cerdas. Malah orang yang Kiraksa bilang, Mbak. Orang yang malas bertanya itulah hakikatnya orang yang BODOH. Ya. Kalau orang seneng nanya itu aslinya karena dia pinter. Benar. Ya jangan dilihat dari cara dia bertanya. Benar. Tapi
ya niat dia untuk bertanya itu loh. Benar. Apa yang dilakukan itu, bertanya itu kan udah apa ya, udah sesuatu hal yang menuju kecerdasan. Benar. Dari apa yang tidak tahu menjadi tahu. Betul. Orang yang nggak mau nanya itu loh. Iya, yang merasa sok sudah pintar tapi ya sebenarnya nggak tahu apa-apa kan gitu. Kok pada salah paham sih gitu. Oke. Ngomong apa lagi, saya juga bingung ya sama Mbak Gareng. Mbak Gareng juga masih ada waktu, masih ada kegiatan katanya. Padahal udah subuh ini, jam berapa ini Mbak? Jam 3. Jam 3. Masih ada kegiatan lagi, lanjut lagi nih. Lanjut. Sibuk banget. Sibuk banget kesini juga. Tadi kesini janjinya sore, malam nggak datang juga. Sampai malam, sampai tengah malam, sampai subuh akhirnya. Tapi nanti dikira bohong nih jam 3 ini, beneran jam 3 loh. Beneran jam 3 ini. Enggak main-main loh ini. Beneran jam 3 beneran. Aduh. Nyapus dulu nih. Beneran jam 3 non, beneran jam 3 non. No. Beneran jam 3. 3:09. Beneran. Aduh, ampun dah. Oke deh. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Gareng. Sama-sama, terima kasih banyak juga Kiraksa. Tolong diundang Kiraksa ke sono main-main. Insya Allah, Ya, mudah-mudahan. karena bersilaturahmi itu menjadi pintu rezeki buat Amin, kita. amin ya rabbal alamin. Pintu kesehatan juga. Amin. Ya udah, pokoknya keberkahan lah buat kita. Iya. Gitu aja deh ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya ya buat di Kepo Misteri selanjutnya silakan komen di bawah. Terus ada yang mau datang, Kiraksa juga ngundang ke sini, Mbah. Oh, siap. Orang-orang yang mau datang ke sini nanya langsung ke Kiraksa, terus ngisi konten Kiraksa di Kepo Misteri, boleh datang ke sini, silakan hubungi di nomor yang ada di deskripsi di bawah sama di medsos Kiraksa, di Instagramnya Kiraksa, lihat di situ. Betul. Gitu. Oke, semuanya cukup sekian, sampai jumpa di video Kiraksa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Gareng. Terima kasih juga Kiraksa.